Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, kita lanjutkan pembacaan tafriq kita. Sekarang kita masuk kepada mata kuliah Ulumul Quran bagian yang ke-6. Muallif hafizahullah mengatakan bahwasanya di sini adalah majlis yang ke-6 di mata kuliah Ulumul Quran. Muallif hafizahullah mengatakan bab yang keempat, sebab turunnya, dan di dalamnya itu terdapat 3 kaedah. Kaedah pertama adalah nuzul Quran itu terbagi dari 2 pembagian. Pertama, ibtidai. Apa itu ibtidai? Sesuatu yang tidak diawali turunnya sebabnya. Yaqtadihi, dia hanya sebab-sebab yaqtadihi, sebab-sebab diinginkannya. Yang kedua adalah sababi, dan dia adalah diawali, didahului turunnya itu, yaitu sebab karena sebab diinginkannya. Kaedah yang kedua yaitu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibarah dengan keumuman lafaz tidaklah mengkhususkan sebab. Yang ketiga adalah yaitu sebab dan turunnya itu menjadi satu dan terhitung menjadi satu bagian, dan juga turun dan sebabnya itu menjadi satu bagian. Syarah penjelasannya, muallif hafizahullah mengatakan sebab turunnya adalah bahwasanya Quran keseluruhannya diturunkan karena sebab yang besar, dan dia adalah tadabbur dan prioritas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam." Surat Al-Isra ayat 9. Al-Qur'an adalah kitab hidayah. Dan sebagaimana yang Allah katakan di pembukaan surah Al-Baqarah, "Alam dzalikal kitab la raib alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran semuanya diturunkan karena ada sebab yang besar, dan dia adalah petunjuk atau hidayah. Akan tetapi di antara Al-Quran yang diturunkan karena sebab secara langsung, yang tidak ada sebab secara keseluruhan, seperti satu ayat atau sebagian ayat, atau ayat-ayat yang diturunkan dengan sebab-sebab peristiwa atau kejadian yang ditentukan. Karena ini, bab inilah kita pelajari tentang sebab-sebab turun. Definisi sebab-sebab turun atau asbabun nuzul, sebab-sebabnya adalah al-asbab, bentuk jamak dari sabab. Dan sabab secara bahasa dia adalah sesuatu yang menghubungi kepada selainnya. Dan turun pada asalnya itu adalah inhitat min ulu, yaitu dari atas, turunnya dari atas. Dikatakan turunnya seekor dabbah atau hewan, dia turun dari tempat seperti ini, atau meliputi dari rahilahi fihi, atau meliputi dari hewan tunggangan di dalamnya. Sebagaimana Allah katakan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Maka langit itu tinggi dan bumi itu rendah, turun dari atas ke bawah. Definisi sebab turun berdasarkan alaman muayyanan dan laqaban li ilmi muayyanan. Karena sesuatu yang diketahui, yang telah ditentukan. Sebab-sebab turun adalah dia turun berdasarkan, yaitu Quran diturunkan ketika adanya peristiwa, dan meliputi semua ucapan dan perbuatan. Sama saja ucapan di sini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari para sahabat, atau dari orang musyrik, atau dari ahlul kitab, atau salah satu dari mereka yang melakukan apa saja yang sumbernya. Yang turun maksudnya adalah jadi dan nuzul, menjadikan sesuatu yang baru turunnya, karena dia menjadi saksi di atas perkara yang ditentukan. Sebagaimana dalam 2 sahihain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya dan Fatimah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada keduanya itu pada suatu malam, yang mana beliau mengatakan, "Alla tusalliyan, apakah kalian belum salat?" Maka beliau mengatakan, "Aku mengatakan, ya Rasulullah,
diri kami, jiwa kami di tangan Allah. InsyaAllah kami akan, dialah yang mengutus kami dan dialah yang mengutus kami. Maksudnya adalah mereka rukud, tidur, mereka dalam keadaan tidur. Maka kami katakan, maka mereka mengatakan kami tidur. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala membangunkan kami dari tidur kami, niscaya Dia telah membangkitkan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dan kemudian Allah berkata, wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Maka Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi syahid di ayat ini, yang mana yang telah ada dari Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma min jidal, berupa jidal. Maka kami katakan bahwasanya hadis ini dan peristiwa ini yang mana yang sebab mengeluarkan sebab-sebab turunnya nuzul. Kami katakan tidak, sesungguhnya ini adalah sebabnya. Kami katakan bisya'nihi, perkaranya, yaitu sebabnya dan karenanya. Quran tankir fidul umum, yaitu kalimat Quran menunjukkan nakirah yang berfungsi keumuman. Al-Quran secara mutlak bagi sebagian ayat atau satu ayat atau sebagian ayat, maka turun sebagian ayat secara keseluruhan bersama sebagian yang lain, dan turunnya surat keseluruhan, dan turun sebagian ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khayt al-aswad minal fajr thumma atimul siyama ilal lail. Dan ini sebagai kemudian turunlah firman Allah Ta'ala minal fajr, satu-satunya, dan turunnya ghairu ulil darar, sebagaimana yang telah kita lewati. Dan ucapannya tidaklah turun sesuatu yang turun karena perkara-perkara yang dalam Al-Quran sama saja, apakah dia itu turun satu surat atau satu ayat, atau sesuatu yang tak turun dari Al-Quran ketika terjadi peristiwa. Indah tufidul zaman. Indah ini berfungsi sebagai menunjukkan zaman, yaitu waktu terjadinya sebab itu. Maka turunnya ada secara langsung sebagaimana yang Allah katakan, la yastawil qa'idun minal mu'minin ghairu ulid darar wal mujahiduna fi sabilillah. Dan demikianlah tidak hakikatnya bahwasanya la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah biduni ghairu ulid darar. Turunnya ini, ayat ini turun dalam sahih, yang mana sahihnya di dalam sebuah hadis sahih, letakkanlah di bawahnya garis bahwasanya bukanlah ayat ini, bukanlah metode turunnya ayat ini. Maksudnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amla alaihi, memenuhinya. La yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Beliau mengatakan, maka datang Ibnu Ummi Maktum dan dia memenuhinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka dia berkata, ya Rasulullah, sekiranya aku mampu jihad, saya akan berjihad. Dan dia adalah seorang yang buta. Maka Allah menurunkan pada Nabi SAW, maka dia mengambilnya di atas fakhidhi, di atas pahanya. Maka beratlah bagiku, sehingga sampai dia menjadi ringan, yang mana yang datang kepada pahaku. Maksudnya di sini adalah kesulitan dari menekankan, kemudian dirahsiakan kepadaku bahwasanya Allah menurunkan ghairu ulid darar. Idzan ghairu ulid darar maksudnya adalah yang tidak ada di dalam ayat. Iqra al-ayah, bacalah ayat tanpa ghairu ulid darar. La yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan 'alallahu al husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Maka Ibnu Ummi Maktum datang kemudian berkata, ana ma'zur, saya ada uzur, saya memiliki darar, kesulitan. Maka beliau mengatakan, hakaza unzila, demikianlah ayat ini diturunkan. Kemudian turunkan kepadanya ghairu ulid darar. Maka
beliau mengatakan letakkanlah dia di sini, maka jadilah ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darar. Idzan sebab nuzul ghairu ulid darar qaulu Ibni Maktum, ucapan Ibnu Maktum. Dan di antara yang memungkinkan menjadikan turunnya setelah peristiwa, akan tetapi berkaitan sebagaimana dalam ucapan Allah, sebagaimana dalam firman Allah wa 'ala thalathatil ladzina khulifu fanazalat ba'da takhallufihim bi 50 lailah lakinnaha ta'allaqat bihi. Maka ayat ini turun setelah mereka, yaitu 50 malam, tetapi ayat itu berkaitan dengan mereka. Dan demikianlah kisah Ifk, yang mana di akhirnya yang mana kisah yang mengakhirkan bulan yang sempurna, sampai datang ayat pada surat An-Nur, Bara'ah Ummul Mukminin, yaitu berlepas dirinya Ummul Mukminin. Diucapannya nuzul Quran, turunnya Al-Quran itu dua bagian. Yang satu dari sisi, yaitu mendahulukan sebab dan tidak sebabnya. La ya'du hadaini al-qismain, dan tidaklah mendahulukan dua pembagian ini. Bagian yang pertama ibtidai, dan dia adalah sesuatu yang turunnya tidaklah diawali karena sebab yang diinginkan. Maka turunnya yang ibtidai, yang permulaan ini tanpa sebab dari manusia, dan ini lebih banyak di dalam Al-Quran. Meskipun kami mengikatnya, menggabungkannya di antara turunnya sebab dan di antara tidak turunnya sebab, maka saya maksudkan sebabnya ini dalam mubashir, langsung. Sekiranya kami mendapatkan bahwasanya tidak ada sebab yang secara langsung, yang mana dia lebih banyak daripada sebabnya, seperti kebanyakan ayat seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan Allah juga mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi bi aktsaril Quran, dan kebanyakan di dalam Al-Quran. Pembagian kedua, sebab, dan dia adalah turunnya diawali karena sebab yang diinginkan, sebagaimana yang telah kita lewati dari contoh-contoh dalam kisah Al-Ifk dan peristiwa Ifk dan ucapan kaum munafik di dalam menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat-ayat dan pertanyaan Ibnu Ummil Maktum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian turunlah uzur kepadanya dan sebab-sebab tauqifiyah dan sebab-sebab berhentinya, diam. Apa makna tauqifiyah? Di sini bagaimana kita membatasi bahawa sebab turun ini atau tidaklah ada sebab yang turun ayat ini. Dibatasi dengan sanad dan riwayat, maka dia adalah bab taufiqi. Maksudnya adalah tidak ada tempat istihad secara akal, itu istihad akali. Kemudian Al-Wahidi rahimahullah mengatakan tidak boleh mengucapkan dalam sebab-sebab nuzul kitab kecuali dengan riwayat dan mendengar dari yang menyaksikan turunnya, dan waqafu 'alal asbab, dan yang mendapatkan sebab-sebab tersebut. Maka sepatutnya dari adanya sanad sampai kepada sahabat, beliau mengatakan waqa'a kadza, dan telah terjadi dan posisinya seperti ini, maka turunlah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Dan apa-apa yang turun dari sahabat dalam bentuk dua sighah, dalam bentuk dua. Sighah yang pertama yaitu terjadi seperti ini, maka ayat ini turun lalu Allah menurunkannya, dan ini disepakati hukumnya secara marfu', dan dia adalah di antara mendekati musnad, di antara mendekati yang disanadkan. Sighah yang kedua adalah turun dalam perkara ini. Ayat ini turun seperti ini. Maka dia melihat dengan syarat-syarat dan dawabit dan kaedah-kaedah dan manatiq dan ucapan yang meliputi setiap riwayat, dan dihukumi setiap riwayat berdasarkan riwayatnya. Maka sebab turun, yakni mesin turun seperti ini, sesungguhnya telah terjadi seperti ini, maka turunnya seperti ini, atau Allah menurunkannya seperti ini, dan ini adalah disepakati sebabnya. Adapun yang kedua, turun pada perkara ini, maka tak kalah Bukhari mengeluarkan dari Sayyidina Jabir, beliau mengatakan Qultu, aku berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, surat Al-Anfal yang turun di perang Badar, maka dia turun seperti ini, fi min qubail isnad, dari mendekati sanadnya, dan tidaklah menjadikan ini sebagaimana dikatakan Az-Zarkasi dalam Burhan. Beliau mengatakan waqad arrafa
maka sungguh telah diketahui dari zamannya para sahabat dan tabi'in, dan salah satu dari mereka apabila mengatakan ayat ini turun seperti dalam fi kadzab, dalam perkara ini, maka sesungguhnya dia menginginkan bahasanya ayat ini meliputi ayat-ayat hukum. Maksudnya adalah ayat khamar yang mana turun fi kadzab dalam perkara ini. Kan tidak, bahasanya ini adalah sebab dalam turunnya. Apabila datang sebab turunnya bagi tabi'i, maka disyaratkan dengan ucapan diterimanya syarat-syaratnya. Dan ini kami katakan apabila datang dari para sahabat berdasarkan dua sighah ini, adapun apakah dia dari tabi'i, maka disyaratkan diterimanya syarat-syarat baginya. Pertama, yaitu ibarahnya jelas dalam sebabnya, yang menjadikan ibarahnya jelas, peristiwanya seperti ini dan maka turunnya seperti ini. Yang kedua, sanadnya sahih yang mengikat dengan ucapan tabi'in yang lainnya, maka dia akan menjadi kuat. Yang kedua, yang menjadikan tabi'in di antara para imam tafsir yang mana mereka mengambil dari para sahabat. Suyuti rahimahullah mengatakan di dalam kitab beliau Al-Itqan, apabila datang dari tabi'i, maksudnya adalah sebab turunnya ini dia diterima apabila sanadnya sahih, dan dari para imam tafsir rahimahullahu yang mana mereka mengambil langsung dari para sahabat seperti Mujahid wa Ikrimah, Sa'id bin Jubair, atau yang dia diikat atau dia menguatkan sanad yang lain. Rukun-rukun sebab turun. Rukun pertama adalah yaitu perkara atau adanya pembaharuan di dalamnya. Maksudnya adalah al-hadath nafsuhu mawjud, yang dia sendiri mengalaminya, yang mana dia an yakuna al-hadatsu jadidan, yang mana peristiwa itu yang baru, maka sepatutnya menjadikan perkara yang baru yang terjadi sama saja apakah itu ucapan atau perbuatan atau perkara atau yang telah terjadi atau yang diperbarui, sebagaimana kami katakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat atau dari orang musyrik yang munafik yang terjadi peristiwa pada zaman mereka, sebagaimana dalam dua hadis sahih dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha taala, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku pada hari itu orang yang baru dewasa, apakah aku melihat bagaimana menurutmu ucapan Allah Subhanahu wa taala, inna safa wal marwa min syairillah faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alai ay yatawafa bihima, maka tidaklah aku melihat pada sesuatu pun alla yatufa bihima, melainkan beliau bertawaf dengan keduanya. Apa maksudnya ini? Maka tidak mengapa, fala junaha alaihi, maka tidak mengapa, dalilnya boleh. Dan akan datang bahwasanya ini di antara pentingnya faedah-faedah sebab turun atau sebab-sebab nuzul. Yang pertama adalah ma'rifatul ahkam, mengenal hukum. Beliau mengatakan fala ara, maka beliau tidaklah berpendapat bagi salah seorang satu pun, tidaklah beliau tu bertawaf dengan keduanya, yakni bahwasanya beliau tawaf atau tidak tawaf, maka perkara ini mubah, maka tidak masalah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kalla, sesekali tidak, meskipun meskipun dia sebagaimana yang dia ucapkan, maka tidak masalah baginya, yang mana tidaklah tawaf bagi dengan keduanya. Sesungguhnya ayat ini turun pada orang Ansar, sebagaimana mereka limanahi wa kanat, sebagaimana mereka diberikan kepadanya, sebagaimana mereka itu di Mina, dan mereka di Mina minal dari asnam, yaitu berhala-berhala, hadzun wa qadid adalah daging, dan mereka kesulitan dalam bertawaf di antara Safa dan Marwah. Maka tak kala datang Islam, maksudnya adalah hadzul makan, tempat, maka mereka menjadikan tawaf di Mina, dan mereka bertawaf dengan tempat tersebut atau masih di tempat tersebut atau dekat darinya. Maka tak kala datang Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang itu, maka Allah
menurunkan ayat ini, inna safa wal marwa min sya'airillah faman hajjal bait aw ya'tamara fala junaha alai ay yatawaffa bihima, iaitu menghilangkan kesulitan karena di sana ada asnam, patung-patung yang ada di antara Safa dan Marwah. Dan peristiwa yang ada ini terjadi pada zaman jahiliyah. Kemudian tak kala Islam datang, maka kaum muslim tidak lagi kesulitan bertawaf di tempat-tempat yang mereka bertawaf di dalamnya atau di asnam atau yang ada dalamnya patung-patung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dari perkara tersebut, maka beliau mengatakan bertawaflah dan janganlah kalian merasa sulit. Lalu kami bertawaf dan bersa'i di antara Safa dan Marwah dan patung-patung yang ada. Lalu Allah menurunkan ayat inna safa wal marwa min sya'airillah faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawaffa bihima, yaitu tidak masalah sesungguhnya bersa'i di antara Safa dan Marwah meskipun dia tidak maksudnya tawaf dengan asnam, dengan patung. Dan di antaranya juga yang datang dari Hisham bin Urwah dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhuma ta'ala, beliau kata dulu al-Hams la yakhrujuna minan Muzdalifah. Al-Hams mereka adalah penduduk Makkah yang mereka menjadikan pemimpin di antara kalangan mereka. Maka tidaklah mereka keluar dari Muzdalifah, yang mana mereka dulu berdiam diri di Muzdalifah, dan Muzdalifah di antara syiar haram, yang mana dia tempat syiar-syiar yang akan tetapi dia masuk dalam tanah haram, dan orang-orang keseluruhannya mereka menuju ke Arafah, keluar di Arafah, dan Arafah adalah tempat yang halal. Yang maksudnya di sinilah tempat untuk syiar-syiar, akan tapi fil hil, di hil. Hisham berkata, Abi an Aisyah berkata kepadaku, dia mengatakan al-Hams, mereka adalah orang-orang yang Allah turunkan kepada mereka, thumma afidu min haitsu afadhan nas. Beliau mengatakan, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, dulu orang-orang memenuhi Arafah, wa kana al-Hams, dan penduduk Hamas, dan wa kana al-Hamas itu mereka juga memenuhi Muzdalifah. Mereka mengatakan, tidaklah kami memenuhi kecuali minal haram, dari tempat yang haram. Maka tak kala turun ayat, mereka memenuhi dari apa-apa yang telah manusia penuhi, dan mereka kembali ke Arafah. Dan di sisi Bukhari, apa yang jelas di antara mereka al-Hamas, Aisyah mengatakan, dahulu Quraisy wa min dan dari daerah dan mereka berdiri di Muzdalifah, sebagaimana kita katakan. Apakah peristiwa ini baru atau dia upgrade atau sesuatu yang dijadikan baru? Maka Falhams juga mengatakan sebelum Islam, maka Falhams juga sebelum Islam mereka itu juga tidaklah keluar tidaklah mereka keluar ke Arafah. Mereka mengatakan nahnu Quraisy, nahnu Hamas, maka tidaklah kami memenuhi haram, maka di sisi kami ada siqayah warufadah. Maka mereka melihat orang-orang seluruhnya memenuhi, tetapi mereka tidaklah melakukan seperti yang mereka lakukan. Maka mereka berdiam di Muzdalifah. Maka tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluar, Nabi Allah memerintahkannya ketika itu, dan Nabi keluar ke Arafah. Mereka mengatakan, "Ma li hadza?" Apa ini itu? Bukankah kami ini bukankah dia minal Hamas? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemudian, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfiru." Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfirillah wa la haula wa la quwata illa istaghfarallaha wa la haula wa la quwata illa billah." Rukun yang kedua yaitu bertepatan di antara ayat dan sebabnya dalam lafaz dan makna, yaitu ayat menjadi ayat dan peristiwa yang meliputi kejadian-kejadian atau peristiwa yang mana turun ayat itu karena sebab di antara keduanya yang selaras makna dan lafaznya. Maka tidaklah ayat dan sebab-sebabnya dan sebab-sebab turunnya itu yang tidak ada di antara keduanya, maksudnya adalah kesepakatan dalam lafaz dan makna. Maka ini adalah tidak benar. Maka sepatutnya di antara keduanya itu adalah tergantung kadar mushtarak, yaitu mushtarak dalam lafaz dan makna. Rukun yang kedua adalah
bagian tempat atau khitab fi siyaq dalam susunan kalimat, iaitu susunan ayat yang berbicara tentang posisi satu posisi atau menunjukkan di atas siyaqul ayat, iaitu dia adalah sebelum ayat yang mana disebutkan sebab-sebab turunnya dan setelahnya yang di satu posisi, maka tidaklah satu ayat dan siyaqul ayat dan susunan ayat yang berbeda di posisi dari sebabnya, sesungguhnya dia sama bersamaan. Maka ini adalah perkara bi daihi wa hadza ruknun bi daihi. Maksudnya adalah maksud rukun nomor kedua dan nomor ketiga, yaitu di sini adalah sepakatnya, selarasnya antara di dalam lafaz dan yang di sana, yaitu satu yang sama saja dalam khitab dan siyaq. Rukun yang keempat adalah menjaga sejarah atau penyatuan sejarah di antara sebab-sebab nuzul dan ayat. Maka tidaklah ayat diturunkan pada tahun yang ke-5 dari hijrah dan dikatakan bahawa sebabnya ayat ini turun pada tahun ke-6 hijrah. Maka tidak sepatut menyamakan sejarah atau mendekatinya atau menjadikan sebab peristiwa dan turunnya ayat dalam satu waktu atau setelahnya, seperti peristiwa Ifk sebagaimana telah kami katakan. Kami sebutkan bahwasanya turunnya pada waktu itu dan pada waktu dan terakhirnya turun pada sesuatu itu perlahan-perlahan, akan tapi tidak benar sebab setelahnya berdasarkan waktu yang panjang. Rukun yang kelima yaitu sahihnya sanad, yaitu sanadnya sebab sahihnya dan diawali dengan ucapan baginya. Yang kedua adalah rukun yang keenam, yaitu ucapan dan jelas dengan turunnya. Maka dikatakan turunnya ayat ini dalam perkara ini atau jelasnya disebutkan peristiwa seperti ini, maka Allah menurunkan seperti ini berupa siyaqul nuzul, yaitu sigoh-sigoh bentuk-bentuk turun. Dan lafaz-lafaz ini yang datang sebab-sebab turunnya, pertama adalah sigoh yang pertama adalah dikatakan peristiwa ini terjadi seperti ini, maka turunlah ayat ini atau Allah menurunkannya, dan ini memasukkan dalam sebab dari selainnya. Maksudnya adalah jelas sesuatu dalam sebabnya. Peristiwa seperti ini, maka ayat ini turun seperti ini, dan peristiwanya seperti ini, maka Allah menurunkannya. Maksudnya adalah kebanyakan biasanya dalam sigoh yang pertama dia menjadi sigoh sebab turunnya. Dan di antara apa yang diturunkan dari Bukhari, apa satu yang dikeluarkan oleh Bukhari, bahwasanya Nabi SAW tak kalah solat di Baitul Maqdis, yaitu selama 16 bulan atau 17 bulan, dan beliau kaget, beliau heran, yaitu kiblatnya yaitu kiblat Baitul Haram dan yang mengarah ke Baitul Haram, karena kiblatnya karena dia adalah Baitul, dan Nabi menjadi heran yang mana kiblatnya itu adalah kiblatnya Baitul Haram, karena kiblatnya itu adalah kiblat Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya Nabi SAW bersama kaumnya, maka seseorang keluar dari bersama mereka, maka melewati ahli masjid dan mereka sedang ruku, maka dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah laqad shallaitu aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah, sungguh aku telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qibal sebelumnya itu atau dia mengarah ke Makkah, maka mereka berputar sebagaimana ke arah ke arah al-bait, dan mereka wa mata 'alal qiblah, dan mereka juga meninggal di atas kiblah sebelum berpindahnya kiblat ke Baitullah, yaitu para rijalun qatalu, orang-orang yang telah membunuhnya. Maka kami tidak tahu apa yang kami ucapkan di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa makanallahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Al-Bara radhiyallahu anhu salat setelah berpindahnya Ka'bah, berpindahnya kiblah, dan dia adalah kiblat ke Baitul Maqdis, maka dia berpindah kepada Baitul Haram. Maka Nabi SAW solat, dan ini adalah solat pertamanya, yaitu pada solat asar. Kemudian kharaja al-Bara
Lalu ia melewati suatu kaum dan mereka sedang solat mengarah ke Baitul Maqdis. Maka tidaklah sampai kepada mereka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah sampai kepada mereka perubahan kiblat. Maka Al-Bara' menyampaikan kepada mereka sedangkan mereka sedang solat. Mereka ia mengatakan, saya bersaksi kepada demi Allah bahwasanya saya telah solat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di kiblat menuju kiblat Baitullah. Dan dari hadis inilah beristidlal diterimanya khabar ahad sampai di akhirnya. Idzan oleh karena itu syahid bahwasanya sahabat radhiyallahu anhum qala Utsman bin Maz'un dan selain mereka dan di antara mereka yang meninggal sebelum perubahan kiblat, apa yang kita katakan kepada mereka ini mati di atas selain kiblat kita? Apakah dikatakan mereka bahwasanya mereka di antara ahli kiblat muslimun mukminun, atau dikatakan mereka bukanlah yang demikian itu? Maka sebagian mereka mengatakan, apakah dikatakan bahwasanya salat mereka ini diterima atau tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, yaitu salat kalian ke Baitul Maqdis maka sama saja salat fasamma salat imanan, maka dinamakan salat iman. Maka ini adalah dalil bahwasanya amalan mereka itu bagian dari iman. Siguh yang ketiga adalah di antara siguh para sebab-sebab turun, dikatakan dari ayat ini telah turun ayat ini seperti ini. Maka biasanya baginya yaitu mentafsirkan ayat la sabab nuzul, tidak ada sebab turunnya. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Al-Bara' bin Azib juga bahwasanya ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada fi qaulihi, pada ucapan Allah Subhanahu wa taala pada Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Beliau mengatakan maka turun ayat ini pada azab kubur. Maka mereka membawa ayat ini dalam pentafsiran. Apakah dikatakan sebab turun ayat ini azab kubur? Tidak. Sesungguhnya mereka membawakan ayat ini ke dalam tafsir, yaitu sesungguhnya turun ayat ini pada azab kubur, atau tempat ayat ini adalah tentang azab kubur. Maka dikatakan al-ibrah bi umul lafzi la bi khusus sabab, yaitu ungkapan dan tujuan yang menjadikan keumuman lafaz Quran atau meliputi keseluruhannya, begitu pula meliputi keseluruhan makna. Sampai jika sekiranya ayat dengan mengkhususkan terhadap seseorang yang ditetapkan atau peristiwa yang ditentukan khususnya, baik individu atau baik secara individu, dan bukanlah peristiwa umum dalam umat keseluruhannya, maka lafaz Quran dengan meliputi baginya itu dari berupa makna dan hukum keseluruhan bagi umat, bukanlah pengkhususan dengan apa yang turun di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis Khawlah, istri dari Aus bin Samit, ketika datang ia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujadalah atau mujadilah, kedua-duanya sahih kalau dibaca. Maka tampak dari ayat ini istrinya suaminya Aus bin Samit tak kalah melakukan zihar kepada istrinya. Maka beliau mengatakan, faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naristu batni wa ataituhu syababi hatta idza kaburat sinni zahara minni. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, qad samiallahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat pertama sampai akhir ayat yang diturunkan di dalamnya hukum-hukum zihar dan kafarahnya. Apakah hukum di sini khusus Aus bin Samit dan istrinya, atau bahwasanya umum untuk Aus bin Samit dan siapa yang ada permasalahan ala syakilatihi, atau muskilah yang diterima, yang dihadapi oleh istrinya dan yang terjadi pada diri atau yang pada di dalamnya? Hukumnya umum bagi setiap yang melakukan itu. Maka hukum Aus bin Samit yang mana telah melakukan zihar bagi yang setiap melakukan zihar. Maka demikianlah ayat li'an yang mana dia turun dalam fiqh Hilal bin Umayyah zaujatuhu. Maka dari Ibnu Abbas bahwasanya Hilal bin Umayyah melemparkan tuduhan kepada istrinya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melemparkannya bahwasanya
bizama ayu, yaitu melakukan zina bisyurik bin Sahma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-baina au had fi zahrika. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah satu dari kami melihat di atas perempuannya seorang laki-laki yang talik wa yaltamis bayinah, atau yabhas, atau membahasnya dari syahid-syahid yang mana mereka menjadi syahid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bainah, bukan had dalam fi dhahrika. Maka Hilal berkata, demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, sesungguhnya engkau benar-benar Allah telah menurunkan, dan apa yang ma yura zahri minal haddi, dan turunnya Jibril turun, maka Allah menurunkan kepadanya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadat bi anna Allah innahu laminas shadiqin. As-soal di sini, apakah hukum pada ayat ini umum atau khusus? Hukum di sini umum, yang mana diberikan setiap yang terjadi atau yang berada dalam perkara ini. Dalam dua hadis sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu taala, bahwasanya seseorang yaitu mencium istrinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia mendirikan salat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waqimis shalah tarafain nahari wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Maka orang itu berkata, wahai Rasulullah, apakah ada pengkhususan kepadaku tentang perkara ini? Maka beliau mengatakan, la jami ummati kulluhum, untuk seluruh umatku. Dan di Muslim maka dikatakan seseorang dari kaum, ya Nabi Allah, apakah ini khusus? Beliau mengatakan, akan tetapi dia untuk seluruh manusia. Dan jelas ini lafaz Quran meliputi keseluruhan umat, dan apabila datang sebab pengkhususan, bahwasanya Al-Quran turun untuk seluruh umat. Faedahnya adalah, sebagian orang mengatakan ungkapan pengkhususan sebab bukanlah keumuman lafaz. Maka mereka ini mengatakan seperti zihar khusus untuk Aus bin Samit dan Khawlah. Maka mereka mengatakan na'am. Maka kami katakan, apakah berakhirnya hukumnya, selesainya hukum di sisi itu? Maka mereka mengatakan tidaklah hukum untuk selain mereka. Maka dikatakan kepada mereka, bagaimana hukum kepada selain mereka? Mereka mengatakan hukum ke selain mereka itu dengan qiyas. Dan dikatakan, maka sesungguhnya telah banyak sebab-sebab dan turun, dan ada yang turun cuman satu, dan dia memungkinkan banyaknya sebab-sebab turunnya ayat, kemudian dia menjadi turun dari Allah Subhanahu wa taala terhadap satu orang yang meliputi keseluruhan. Dan dari demikian itu, apa yang terjadi pada Hilal bin Umayyah, yang dia menuduh suami istrinya dengan syarik bin Sahna, yang juga terjadi pada hadis yang mana sebab pada dirinya sendiri pada satu waktu. Maka Bukhari dan Muslim mengeluarkan, dan selain dari keduanya, dari Sahal bin Sa'adi mengabarkan bahwasanya Uwaimar al-Ajalan datang kepada Asim dari Ali bin Ali al-Ansar. Maka Asim berkata kepadanya, apakah kau melihat seseorang yang dia mendapatkan istrinya bersama orang lain? Apakah dia akan membunuhnya? Maka kalian akan membunuhnya, atau bagaimana yang dia lakukan? Dia berkata, tanyakanlah kepadaku, kepada Asim bin Zalik. Sa'ala Asim bertanya kepadaku dari peristiwa itu dari Rasulullah SAW. Maka Asim bertanya tentang itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul tidak menyenangi perbuatan tersebut. Wal masail wa'abaha. Dan itu pertanyaan atau banyak bertanya, dan seakan-akan tidak menyukainya, sehingga kabura hatta kabura ala Asim, sehingga kurang jelas yang sana, tinggal dulu. Masami'a, sesuatu yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka tak kala Asim kembali kepada keluarganya, datang Uwaimir. Uwaimir datang, maka dia berkata, wahai Asim, apakah yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu? Maka Asim berkata, tidaklah datang kepadaku dengan kebaikan. Maka Rasul SAW tidak menyenangi perkara-perkara atau permasalahan-permasalahan yang mana aku bertanya kepadanya. Lalu Uwaimir mengatakan, Wallahi, saya tidak akan berhenti sampai aku bertanya kepadanya tentang sesuatu itu. Maka Uwaimir mendatangi Rasulullah SAW sampai datang Rasulullah SAW di tengah-tengah orang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah aku melihat seseorang yang mendapatkan istrinya bersama lelaki yang lain? Apakah dibunuh atau kalian akan membunuhnya? Bagaimana yang dia lakukan? Maka Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah menurunkan padamu dan pada istrimu, maka pergilah. Maka aku datang kepadanya. Kemudian Sahal mengatakan, kami melakukan li'an dan saya bersama orang-orang di sisi Rasulullah SAW. Maka tak kala selesai, Uwaimir mengatakan, kadzabta, dia berdusta kepadanya, wahai Rasulullah, aku berdusta kepadanya tentangnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menggenggamnya. Maka dia telah mentalaknya sebanyak 3 kali sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya. Ibnu Syahab mengatakan, maka demikianlah sunnah mutala'in, sunnah talak. Maka ketika Uwaimir menginginkan dari Uwaimir bin Asim menginginkan bin Ali ingin bertanya kepada Rasulullah SAW, di sana ada ayat-ayat yang turun tentang li'an. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum. Ayat ini turun pada Hilal dan pada Asim. Maka para ulama sepakat dengan terjadinya peristiwa Hilal bin Umayyah yang pertama, dan tiba-tiba datang Hilal dan Uwaimir. Maka ayat ini turun pada keduanya secara bersama setelah terjadi peristiwa dari mereka berdua. Sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, tidak masalah banyaknya sebab, dan beliau mengatakan inilah akhir inilah akhir apa yang kami tutup dari bab ini insyaallah. Sungguh banyaknya ayat-ayat yang turun dan sebabnya cuma satu. Dan di antara itu apa yang telah dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan selainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Ummul Mukminin berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku mendengar disebutkannya wanita pada hijrah dengan sesuatu pun atau dalam Al-Quran atau dengan sesuatu pun. Maka Allah telah menurunkan, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amalin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Ali Imran. Na'ti alal as'ilah. Pertanyaan pertama, sebutkanlah definisi sebab-sebab nuzul turun. Pertanyaan kedua, turunnya Al-Quran 2 bagian. Maka apakah itu? Soal ketiga, rukun-rukun sebabnya turun ada 6. Sebutkanlah. Soal yang keempat, turunnya memiliki 2 bentuk. Maka apa kedua itu, atau dari kedua itu yang mana yang sahih dalam turunnya Al-Quran? Soal yang kelima, apakah al-ibrah bil umul lafzi am bi khusus sabab, menunjukkan atas apa yang telah kamu sebutkan? Soal yang kelima, jelaskanlah ucapan musannif, qad ta'addadu al-asbab wan nazil wahid wa qad yata'addadu an-nuzul was sabab wahid. Wa hadzal hamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wat tabi'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalas. Berapa Ustaz?